guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Oke, di video kali ini sesuai dengan vote kalian kemarin, aku akan buat video tentang bongkar nilai TPS agar bisa lolos SBMPTN 2021. Sekaligus aku juga mau ngasih tahu ke kalian tips ataupun strategi dalam pengerjaan soal TPS 1 UTBK SBMPTN. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku mau minta support dari kalian untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tahu update video terbaru dari aku selanjutnya. Ya, langsung aja kita bongkar nilai TPS-nya dari salah satu teman kita yang udah lolos SBMPTN tahun 2020 kemarin, yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan PG PAUD. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu nilai TPS-nya. Untuk kemampuan penalaran umum yaitu 554,86, kemampuan memahami bacaan 608,59, PPU 541,85, dan PK-nya 397,97. Nah, misalnya kita lihat dari nilai tersebut bahwa untuk memasuki sebuah universitas yang top 10 atau masuk dalam 10 besar itu tidak terlalu tinggi banget gitu ya, kayak misal 700-an atau berapa gitu. Dengan nilai segitu pun masih bisa lolos SBMPTN. Gimana sih caranya? Yang pertama, kalian itu lihat dulu daya tampung pada suatu jurusan yang akan kalian ambil. Berapa sih peminatnya? Udah itu kemampuan kalian dari tryout itu rata-rata skornya berapa. Itu juga bisa menjadi apa ya, gambaran. Oh, kalau misalnya nanti satu TBK nanti kira-kira nilai saya itu akan seperti ini gitu skornya. Oke, skor tadi itu hanya sebagai gambaran aja bagi teman-teman semua. Kalau misalnya untuk bisa lolos SBMPTN itu kira-kira skor TPS-nya berapa ya? Nah, itu tadi aku udah ngasih tahu ke teman-teman, itu real banget pokoknya dari teman kita yang udah lolos SBMPTN 2020 kemarin. Jadi di tahun ini kalian harus lebih struggle lagi, berjuang lagi, butuh pengorbanan untuk mendapatkan PTN yang kalian cita-citakan. Kalau misalnya nilai tryout kalian masih rendah, itu masih bisa kalian perjuangkan dalam beberapa hari ini ya. Kalau misalnya kalian dapatnya di hari ke-5 ataupun ke-10 itu masih bisa kalian pelajarin lagi. Intinya saat nanti kalian UTBK, tetap aja fokus, semangat, dan pokoknya ngebangun mood kalian itu untuk bisa ngerjain soal-soal. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Nah, kalau misalnya di tahun ini kan ada TKA juga tuh, jadi nggak hanya TPS aja. Berarti kalian kalau untuk masuk di suatu universitas, terutama yang di top 10 ataupun yang tidak, itu diusahakan nilainya harus ya minimal 500-an ke atas gitu ya. Supaya apa? Kan kita tahu untuk peserta UTBK itu banyak banget seluruh Indonesia, pasti ingin memasuki PTN favorit ataupun yang universitas yang ternama gitu kan, berarti harus berjuang lebih keras lagi. Mungkin akan aku lanjutkan untuk tips-tips ataupun strategi gimana sih saat kita mengerjakan soal TPS ya. Ini kan aku bahasnya TPS, berarti saat pengerjaan di hari UTBK itu gimana sih tipsnya agar dipermudah ataupun gambaran dari soal-soal TPS tersebut. Oke, yang pertama ini aku akan bahas tips untuk pengerjaan pengenalan umum saat di hari H UTBK gitu ya. Yang pertama itu kan kalau di tahun lalu PU ini yang pertama kali diujikan dalam sesi UTBK bagian TPS. Terus soal-soal bentuknya tuh gimana aja sih Kak? Nah, dari tahun-tahun lalu kita bisa lihat bahwa untuk bagian TPS pengenalan umum ini soalnya terlalu panjang, sekitar 3-4 paragraf. Jadi kalian yang biasanya tuh males banget baca, sekarang tuh harus rajin kayak ngebaca-baca artikel ataupun yang agak-agak sedikit panjang gitu ya. Kalau misalkan udah terbiasa baca novel sih it's okay aja gitu. Tapi untuk bagi yang kayak males banget baca gitu, nah ini harus kalian rutinin untuk ngebaca kalimat sekitar 3-4 paragraf. Dan untuk jenis soal di PU itu biasanya ada yang kayak pernyataan dalam teks, yaitu bentuk grafik. Nah, itu harus kalian tahu nih maksud dari teks itu apa. Udah itu ada juga data-data. Nah, ini perlu kalian lebih teliti lagi karena
Letter itu kan kadang suka kayak ngejebak gitu nggak sih jawabannya. Nah, jadi untuk saran ya, kalian kalau misalnya ada teks yang 3-4 paragraf tersebut, awalnya tuh baca dulu sekilas aja teks itu, udah tuh langsung lihat soalnya, apa yang diminta dari soal itu, udah tahu, baru kalian pahamin si teksnya. Jadi tipsnya untuk jika ada soal yang bentuknya grafik itu harus konsentrasi, jangan hiraukan sekeliling kalian, pokoknya fokus aja sama soal tersebut. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu PBM, penalaran bacaan dan menulis. Jadi rata-rata nih ya, skor PBM itu pada lumayan besar. Karena apa? Teksnya tuh nggak terlalu panjang, biasanya tuh 1 paragraf aja. Jadi ya ini sih yang terus soal-soalnya juga itu lumayan mudah dan jawabannya nggak panjang-panjang, jadi normal ya untuk bagian di PBM ini. Kalau misalnya itu teman-teman harus sering-sering baca seperti artikel, berita, ataupun yang lainnya, dan pahamin juga maksud dari apa yang kalian baca itu sebenarnya untuk melatih diri kalian untuk mengerjakan soal-soal di bagian TPS, baik itu PU maupun PBM. Waktu itu juga aku udah buat video tentang kisi-kisi UTBK, TPS di PU ataupun PBM, itu kalian bisa cek, linknya udah aku taruh juga di sini ataupun di description box. Tapi kalian cek aja, di situ udah lengkap banget, insya Allah. Kalau misalnya kalian benar-benar yakin, terus belajar dan sungguh-sungguh, pasti kalian bisa. Dan bagi teman-teman, untuk tipsnya ini di bagian PBM yaitu kuasailah PUEBI. Itu rata-rata banyak banget soal dari PUEBI, misalnya ada kayak huruf miring, itu biasanya sering keluar ya, itu penulisan kata dan lain-lain. Intinya kalau misalnya kalian udah menguasai itu si PUEBI, pasti bisa. Nah, selanjutnya kita lanjut ke PPU. Ini bisa dibilang lumayan melelahkan, karena apa? Bentuk soalnya itu panjang banget, ya bisa dibilang lebih panjang dari sebelumnya gitu ya. Ini karena kan udah subtes yang ketiga gitu, kayak udah males gitu nggak sih? Tapi mau nggak mau kalian harus berjuang juga di subtes PPU ini, karena akan menentukan skor kalian juga gitu untuk bisa lolos atau tidak. Perlu kalian ketahui di subtes PPU ini ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Bagi teman-teman nih kayak misalnya, aku kurang jago banget deh di bahasa Inggris, kira-kira bisa nggak ya ngerjainnya? Sebenarnya kalau misalnya ada sebuah teks itu kan nggak usah perlu kalian baca terlalu lama, tapi langsung aja baca soalnya, pasti kayak ngerti lah ya maksud dari soal itu apa gitu. Nanti tinggal kalian cari di teksnya. Kunci dari kita tuh tahu bahasa Inggris ya sebenarnya dari vocabulary-nya gitu, maksud kata itu, kalimat itu apa sih gitu ya. Kayak dari sekarang sering-sering untuk cari tahu gitu arti-arti dari bahasa Inggris itu apa, supaya saat UTBK nanti bisa membantu kalian tahu dalam arti ataupun maksud dari soal tersebut. Kalian saat UTBK nanti ngelihat soal yang kira-kira sulit dan susah gitu untuk dikerjain, skip dulu soal itu, terus kalian next cari soal yang sekiranya kalian tuh memang bener-bener bisa ngerjainnya dan oke, kalau misalkan soal ini kayaknya gampang dia bisa kerjain ya, kalian langsung kerjain aja. Untuk soal yang lebih sulit itu nanti dulu, karena akan menghabiskan banyak waktu kalau misalnya kalian ngebaca terus bingung kayak mana gitu ya. Nah makanya saran dari aku langsung aja di next, di skip dulu soal yang susah tadi ya guys. Jadi kalau misalnya aku mau ngasih tahu ke kalian, kan di PPU ini aku udah bilang tadi soalnya ada teks yang lumayan panjang. Ternyata itu tuh jawabannya ada di teks semua. Jadi kalau misalnya kalian males baca ataupun ngebacanya di lengkah-lengkah gitu, misalnya paragraf 1 terus kalian skip langsung ke paragraf 3, itu takutnya kalian nggak bisa nemuin jawabannya, karena umumnya itu jawaban ada di dalam teksnya. Jadi jangan males baca, korbanin, pokoknya kalian harus ngebaca itu dan pahamin itu. Dan jangan sampai kalian itu ngerasa rugi karena kayaknya jawabannya tuh ada di teks ini gitu, teman-teman kalian bilang atau apapun. Ya makanya dari sekarang aku ngasih tahu untuk pahamin teksnya dan juga baca teks. Oke, subtes yang terakhir yaitu PK. Dan kita tahu ada sedikit berita-berita bahwa di tahun 2021 ini TPS
subtes PK itu akan dikerjakan di awal saat kita tes UTBK. Berarti kan pertama kali kita harus menghitung dulu gitu kan. Berarti kita harus siap-siap dengan pahamin rumus, udah itu cara pengerjaannya, dan kira-kira misalnya waktu tryout ada soal yang sulit itu bisa kalian pelajarin dulu agar kalau misalnya siapa tahu di UTBK keluar juga soal yang seperti itu. Intinya perbanyak ataupun perluas kuasai materi PK. Ya, kalian juga bisa tonton videoku yang kemarin itu tentang kisi-kisi UTBK SBMPTN 2021. Pokoknya tentang TPS, TKA juga udah aku kupas tuntas di sana, materi-materi apa aja yang sering keluar. Bisa kalian tonton, linknya udah aku cantumkan di description box. Dan kalau misalnya itu kalian bisa pelajarin sih mulai dari sekarang. Harus tahu ya kira-kira bentuk soalnya itu seperti apa. Dan materi yang kira-kira kalian kurang menguasai itu di bagian mana itu harus diperkuat lagi. Tips dari aku untuk pengerjaan subtes TPS bagian PK ini saat UTBK nanti itu apapun soal yang keluar, bisa atau nggak bisa, kalian kurang menguasai gitu, jangan ngeluh ya, itu jangan ngeluh, bangun motivasi di diri kalian, aku harus bisa ngerjain soal ini. Pokoknya kalian cari-cari dulu gitu caranya. Kalau misalnya bener-bener emang nggak bisa, skip soal itu, lanjut ke soal yang kira-kira kalian bisa gitu ya, oke? Pokoknya jangan mengeluh. Oh ya guys, bahwa di TPS kuantitatif, di PK ini tuh kan ada bahasa Inggrisnya juga tuh. Dari mereka yang udah di tahun lalu ngerjain UTBK-nya itu katanya kalau di bahasa Inggris tuh nggak terlalu sulit. Yang disulitnya itu adalah kita tuh kadang nggak tahu artinya, cuma itu doang. Padahal soalnya itu lebih mudah dibandingkan yang bahasa Indonesia. Aku juga waktu itu pernah buat sih TPS kuantitatif vocabulary-nya itu. Nah, kalian bisa juga tonton, itu pokoknya kayak berkaitan dengan TPS kuantitatif. Itu pokoknya kalian harus tahu. Oke, jadi aku mau menyimpulkan untuk jadi keywordnya dalam pengerjaan TPS ini saat UTBK adalah jangan mengeluh. Udah itu yang pertama saat kita sebelum ngerjain tuh harus doa. Pokoknya harus doa, harus khusyuk. Pokoknya kalian minta agar dipermudah biar lancar ya semuanya. Habis itu kalian fokus. Nah ini sih kan biasanya tuh kalau kalian ngerjain tuh aduh gimana ya gitu. Pokoknya tetap fokus aja apapun yang terjadi. Pokoknya rezeki itu nggak akan kemana. Kalau misalnya kalian memang ditakdirkan untuk lolos PTN pasti bisa. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing kali ini ke teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan menjelang UTBK SBMPTN ini. Terima kasih telah menonton video dari aku. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tahu update video terbaru dari aku selanjutnya. See you on next video, dadah!